Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan aku Puja Dehes. Hari ini Puja akan cerita 2 kisah ya. Yang pertama, Abu Jahal dan unta raksasa. Orang Mekah yang paling jahat itu adalah Abu Jahal. Sejak Nabi Muhammad SAW mendakwakan agama Islam, dia terus-menerus memusuhinya. Ada saja cara yang dipakai Abu Jahal. Kali ini dia ingin membunuh Nabi Muhammad dengan tangannya sendiri. Abu Jahal sedang berada di tengah teman-temannya sesama kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka memusuhi agama Islam karena tidak mengakui adanya berhala. Sesembahan orang Islam hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sering sholat pada pagi-pagi buta di Ka'bah. Kata Abu Jahal, aku akan menunggu di atasnya. Kalau dia sujud, akan kujatuhi kepalanya dengan batu besar. Dia akan mati seketika. Apa kalian setuju? Setuju, sahut salah seorang dari mereka. Muhammad memang harus dibinasakan. Dia orang yang berbahaya bagi kita. Apa kalian akan menyerahkan aku kepada kabilah Abdi Manaf? Kabilah Abdi Manaf adalah sebuah suku di Mekah, yaitu keturunan Abdul Manaf bin Qusay. Nabi Muhammad SAW adalah salah satu anggota kabilah itu. Bila orang membunuh salah satu seorang anggota kabilah, ia akan mendapat pembalasan dari kabilah itu. Jika Muhammad terbunuh, Abu Jahal akan mendapat pembalasan dari kabilah Bani Abdi Manaf. Tidak, kami tidak akan menyerahkanmu kepada kabilah Abdi Manaf, kata seorang yang lain. Kami akan melindungimu. Kau menjadi pahlawan kami karena berhasil membinasakan musuh besar kita semua. Legalah Abu Jahal. Besoknya ia melaksanakan rencana itu. Ia sudah menunggu di tempat tinggi. Sebuah batu besar disiapkannya. Dengan sekali hantam Muhammad akan hancur, pikir Abu Jahal. Datanglah Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat subuh di Ka'bah. Abu Jahal menunggu Muhammad melakukan sujud. Inilah dia saatnya. Abu Jahal mengangkat batu besar itu, siap dihantamkan ke kepala Rasulullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan nabinya dicelakakan oleh orang musyrik penyembah berhala. Tiba-tiba saja Abu Jahal melihat seekor burung unta raksasa di hadapannya. Ia tidak tahu dari mana datangnya unta itu. Mulutnya besarnya luar biasa, taringnya panjang dan runcing. Mulutnya menganga, siap menelan bulat-bulat tubuh Abu Jahal. Abu Jahal itu pun ketakutan setengah mati. Tubuhnya gemetar, batu yang diangkatnya terjatuh. Ia lalu lari terbirik-birik mendatangi teman-temannya yang menunggu tidak jauh dari tempat itu. Ada apa Abu Hakam? Tanya teman-temannya. Abu Hakam itu panggilan Abu Jahal. Namanya memang Abu Hakam, mendapat julukan Abu Jahal sebagai ejekan. Arti Abu Jahal adalah si dungu. Dia memang dungu luar biasa, tidak mau menerima ajaran Islam yang paling benar. Ada unta raksasa akan menelanku bulat-bulat, kata Abu Jahal. Di mana? Aku tidak melihat apa-apa. Memang, selain Abu Jahal tidak ada yang melihat unta raksasa itu. Maha besar Allah lah yang menciptakan unta raksasa dalam penglihatan Abu Jahal untuk melindungi nabinya dari kejahatan yang musyrik. Karena tidak ada yang melihat unta raksasa, mereka menyangka Abu Jahal mengarang-arang saja, mencari-cari alasan karena ia takut membunuh Muhammad SAW. Takut diserahkan kepada kabilah Bani Abdi Manaf. Wallahu alam. Talib mengamuk. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah menjadi yatim piatu ikut pamannya yang bernama Abu Talib, yaitu sejak kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Abdul Muttalib berpesan sebelum meninggal bahwa Abu Talib harus menjaga kemenakannya baik-baik. Abu Talib melaksanakan pesan itu. Sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW sama seperti sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Sejak mendakwakan
Sejak mendakwakan agama Islam, Muhammad selalu mendapat perlawanan dari kaum musyrikin. Abu Talib membela kebenarannya itu mati-matian, melindunginya dari ancaman bahaya, sesuai dengan pesan mendiang Abdul Muthalib. Pada suatu hari Abu Talib melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya kotor sekali, darah dan kotoran ternak belepotan di bajunya. Abu Talib tahu itu pasti perbuatan orang-orang musyrik yang menganiaya Muhammad dengan segala cara. Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak membalas perbuatan buruk itu? Apa Nabi takut? Tidak, sama sekali tidak. Nabi Muhammad selalu berbuat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan perlawanan, Nabi pun tidak akan melawan. Beliau bersabar dan tawakal. Kelak akan datang saatnya Nabi Muhammad mengadakan perlawanan keras terhadap kaum musyrikin yang mendustakan agama Islam. Melihat keadaan kemenakannya, Abu Talib marah besar. Ia segera bangkit dan menghunus pedangnya. Dipanggilnya pembantunya. "Bawa darah dan kotoran ternak," serunya lantang. Pembantunya segera menyembelih kambing. Ia menampung darah dan kotoran kambing itu dalam sebuah wadah. "Ikut aku," seru Abu Talib kepada pembantunya itu. Sang pembantu menurut. Ternyata Abu Talib pergi ke dekat Ka'bah. Di sana ada segerombolan orang musyrik sedang tertawa-tawa. Mereka geli dan senang membayangkan betapa mereka melumuri tubuh Nabi Muhammad SAW dengan darah dan kotoran ternak. Mereka mengejek Nabi Muhammad dan tidak berdaya dihina itu. Begitu Abu Talib tiba di tempat, semuanya diam. Lebih-lebih karena Abu Talib membawa pedang terhunus yang tajam berkilat-kilat. "Aku bersumpah demi Allah, kalau ada yang berani berdiri akan kupancung lehernya dengan pedang ini," seru Abu Talib sambil mengangkat pedangnya. Tidak ada yang berani berkutik, semuanya diam, duduk tidak bergerak. Kalau bisa bernapas pun mereka tidak berani. "Lumuri tubuh mereka dengan darah dan kotoran ternak itu," seru Abu Talib kepada pembantunya. "Ya Tuan," sahut pembantunya. Bagi pembantu Abu Talib, ini pengalaman yang hebat. Ia melumuri semua orang di situ dengan darah dan kotoran ternak. Kapan lagi bisa begini? Semua orang sudah dilumuri darah dan kotoran ternak. Tidak ada yang berani protes. Padahal ada beberapa orang yang tidak ikut melumuri tubuh Muhammad SAW dengan darah dan kotoran ternak. Mereka ikut mendengarkan cerita tentang itu dan tertawa-tawa. Tidak peduli bila mereka berani memprotes, Abu Talib pasti akan memancung lehernya. Orang itu tidak main-main kalau sudah mengancam dengan pedang terhunus. Apalagi ia sedang mengamuk membela kemenakan tersayangnya. Setelah itu Abu Talib pun pulang dengan hati puas, biar tahu orang musyrikin itu bahwa Abu Talib tidak akan membiarkan kemenakannya diganggu orang. Wallahu alam. Nah itulah guys dua cerita dari aku hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya guys. Punya sudahi dengan Assalamualaikum.